Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin memberi penjelasan mengenai cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik atau CPBBAOB. Mungkin akan langsung dimulai saja kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu manajemen mutu. Yang pertama itu ada prinsip. Prinsip itu mutu jadi tanggung jawab semua personel yang terlibat dalam pembuatan produk. Kedua itu pabrik wajib punya sistem manajemen mutu yang efektif dan terdokumentasi. Kemudian sistem mutu mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya, dan kegiatan yang menjamin mutu dan kemurnian produk. Lalu harus ada unit mutu independen dari produksi untuk memastikan dan mengawasi mutu. Kemudian personel yang berwenang untuk meluluskan produk harus ditetapkan dengan jelas. Kemudian semua kegiatan terkait mutu harus dicatat dan didokumentasikan. Kemudian setiap penyimpangan dari prosedur harus dijelaskan dan diselidiki, terutama yang kritis. Kemudian bahan tidak boleh digunakan sebelum evaluasi mutu selesai, kecuali ada sistem khusus, misalnya status karantina. Lalu harus ada prosedur pelapor ke manajemen dan BPOM jika terjadi masalah mutu serius, cacat produk atau penarikan produk. Yang kedua itu ada tanggung jawab unit mutu. Pertama itu unit mutu harus terlibat dalam semua hal yang berkaitan dengan mutu. Kemudian unit mutu mengkaji dan menyetujui seluruh dokumen mutu, lalu bertanggung jawab secara independen atau tidak boleh didelegasikan. Kemudian ada tugas utamanya. Yang pertama menuliskan atau menolak BAO dan produk antara. Yang kedua menyusun sistem pelunasan bahan baku, produk antara dan label. Ketiga, mengkaji catatan batch dan hasil pengawasan mutu sebelum distribusi. Yang keempat, menyelidiki dan menyelesaikan penyimpanan kritis. Yang kelima, menyetujui spesifikasi dan prosedur produksi. Yang keenam, menyetujui perubahan yang mempengaruhi mutu produk. Yang ketujuh, melakukan audit internal dan menyetujui pabrik pembuatan kontrak. Yang kedelapan, memastikan keluhan mutu ditandatangani dan diselesaikan. Yang kesembilan, memastikan sistem perawatan dan kalibrasi alat berjalan baik. Yang sepuluh, menjamin bahan diuji dengan tepat dan hasil dilaporkan. Yang ke-11, memastikan data stabilitas tersedia untuk pengujian ulang. Yang ke-12, melakukan pengkajian mutu produk secara berkala. Next. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab aktivitas produksi, yaitu menyiapkan dan mengesahkan instruksi produksi batch atau record, memproduksi BAO sesuai dengan instruksi yang disetujui, mengkaji dan mentandatangani catatan batch, melaporkan dan mengevaluasi penyimpangan produksi terutama kritis, menjaga kebersihan disinfekasi dan kalibrasi fasilitas produksi, merawat bangunan peralatan dan menyimpan pencatatan, mengevaluasi usulan perubahan produk, proses atau alat, memastikan peralatan baru atau modifikasi telah dikualifikasi. Yang keempat itu ada audit internal. Audit internal dilakukan secara berkala untuk verifikasi pemenuhan CPBBAOB. Hasil audit yang tidak diperbaiki harus didokumentasi dan diselesaikan tepat waktu. Yang kelima, pengajian mutu produk dilakukan setiap tahun untuk memastikan konsistensi mutu produk, meliputi pengkajian terhadap hasil pengawasan proses batch gagal, penyimpanan kritis dan perubahan proses atau metode, program pemantauan stabilitas, produk retur, keluhan dan penarikan produk, efektivitas, tindak perbaikan, hasil pengajian dan evaluasi, dan bila perlu dilakukan perbaikan atau validasi ulang. Kemudian untuk bab 3 pasal 6, yang pertama yaitu industri farmasi, lembaga yang melakukan pembuatan obat atau lembaga yang melakukan pembuatan sediaan radiofarmaka yang tidak menerapkan standar CPOB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan, B. Peringatan keras, C. Penghentian sementara kegiatan, D. Pembekuan sertifikat CPOB, E. Pencabutan sertifikat CPOB, F. Pembekuan perizinan berusaha, G. Pembekuan izin edar, H. Pencabutan izin edar, I. Pencabutan perizinan berusaha, J. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk penarikan kembali obat atau bahan obat dari peredaran dan atau K. Penutupan akses pengajuan permohonan perizinan berusaha untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, G, H,
H, J, dan huruf K dikenakan oleh kepala badan. Yang ketiga, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dan huruf I dikenakan oleh instansi penerbit perizinan berusaha berdasarkan rekomendasi dari kepala badan. Dan yang terakhir, tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pedoman tindak lanjut pengawasan obat dan bahan makanan. Selanjutnya, bab 4 peralatan. Yang pertama, prinsip. Peralatan harus memiliki desain, ukuran, dan penempatan yang tepat agar menjamin mutu obat, menjaga kontaminasi silang, serta memudahkan pembersihan dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua, desain dan konstruksi. Peralatan didesain sesuai tujuan penggunaan dan tidak bereaksi dengan bahan yang diolah. Permukaan yang kontak dengan bahan tidak boleh menyebabkan reaksi, adisi, atau absorpsi yang mengaruhi mutu. Kemudian pelumas, pendingin, dan bahan pengoperasian lain tidak boleh bersentuhan dengan produk. Selanjutnya, alat harus mudah dibersihkan dan dirawat, serta tidak menyebabkan kerusakan produk akibat kebocoran atau modifikasi yang salah. Filter tidak boleh melepaskan serat, kemudian asbes dilarang. Pipa air harus disanitasi dengan prosedur tertulis dan diawasi cemaran mikrobanya. Dilengkapi alat ukur dan timbangan yang akurat serta dikalibrasi secara berkala. Kemudian alat untuk bahan mudah terbakar harus kedap eksplosi dan dibumikan dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, pemasangan dan penempatan. Peralatan dipasang untuk mencegah kesalahan dan kontaminasi. Peralatan ditempatkan cukup berjauhan agar tidak terjadi kekeliruan atau campur produk. Komponen mekanis terbuka harus dilengkapi pengaman. Saluran air, uap, dan udara diberi tanda jelas isi dan arah alirnya. Tiap alat utama diberi nomor identitas yang tercantum dalam catatan batch. Peralatan rusak harus dikeluarkan atau diberi tanda jelas. Next slide. Yang keempat, pembersihan dan sanitasi. Peralatan dibersihkan bagian luar dan dalam sesuai prosedur tertulis, disimpan dalam kondisi bersih dan kering. Selanjutnya, metode vakum atau basah lebih dianjurkan dibanding udara bertekanan atau sikat. Pembersihan dilakukan di ruang terpisah dari area produksi. Prosedur tertulis mencakup bertanggung jadwal, metode, bahan pembersih, pembongkaran, dan perakitan alat, serta sterilisasi bila perlu. Peralatan pembersihan, sanitasi, dan pemeriksaan disimpan dengan baik. Disinfektan dan deterjen harus dipantau terhadap kontaminasi mikroba dan disimpan sesuai ketentuan. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan rutin untuk mencegah malfungsi dan kontaminasi. Kegiatan perbaikan tidak boleh mempengaruhi mutu produk. Pelumas, pendingin, dan bahan kimia lain harus dievakuasi dan disetujui secara formal. Selanjutnya, prosedur pemeliharaan tertulis harus dibuat dan dipatuhi. Logbook alat utama mencatat tanggal, waktu, produk nomor batch, serta personal yang melakukan pemeliharaan atau pembersihan. Selanjutnya, peralatan dibersihkan dan disanitasi setelah digunakan, terutama jika digunakan untuk produk berbeda, untuk mencegah kontaminasi silang. Selanjutnya, peralatan umum dibersihkan setelah tiap produk berbeda. Dan terakhir, status kebersihan alat harus diidentifikasi dengan jelas. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada peralatan proses. Peralatan harus didesain dan dikonstruksi agar mudah dibersihkan, tidak bereaksi dengan bahan, serta mencegah kontaminasi silang. Lalu untuk bahan konstruksi itu harus tahan korosi, inert terhadap bahan yang diproses, misal stainless steel 316L. Lalu untuk kualifikasi dan validasi ada IQ, OQ, dan PQ dilakukan sebelum digunakan rutin. Divalidasi ulang jika ada modifikasi signifikan. Lanjut, untuk Bab 7 pengolahan bahan menjelaskan bagaimana bahan awal, bahan baku obat, dan bahan pengemasan harus dikendalikan agar mutu obat tetap terjamin. Semua bahan yang masuk harus melalui proses pemeriksaan menyeluruh sebelum digunakan. Saat diterima, bahan diperiksa identitas, jumlah, dan kondisinya, lalu ditempatkan di area karantina sampai hasil pengujian mutu oleh bagian QC menyatakan bahan tersebut memenuhi spesifikasi. Bahan yang lolos uji diberi label diterima dan boleh digunakan dalam produksi, sedangkan bahan yang tidak memenuhi syarat diberi label ditolak dan disimpan terpisah untuk mencegah penggunaannya. Semua bahan harus disimpan dalam kondisi yang sesuai, misalnya suhu dan kelembapan yang terkontrol agar tidak menurun mutunya. Setiap wadah bahan juga harus diberi label yang lengkap yang memuat nama bahan, nomor batch, status, serta tanggal penerimaan atau uji ulang. Selanjutnya ada pengambilan sampel, hanya boleh dilakukan oleh personel terlatih dengan cara mencegah kontaminasi. Sampel kemudian diuji untuk memastikan kesesuaian identitas, kadar, dan kemurnian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jika bahan disimpan terlalu lama atau terpapar kondisi lingkungan ekstrim seperti panas atau lembab, maka harus dilakukan evaluasi ulang untuk memastikan bahan masih layak digunakan. Dan yang terakhir menekankan bahwa setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan obat harus terkendali, ditelusuri, diuji, dan disetujui oleh bagian mutu agar hanya bahan yang benar-benar aman dan bermutu yang masuk ke proses produksi.
Produksi dan pengawasan. Yang pertama ada penimbangan dan pengukuran, harus akurat, alat terkalibrasi dan bahan diberi label lengkap. Untuk produksi setiap langkah penting diawasi, hasil dibandingkan dengan standar penyimpanan dicatat dan diselidiki, dan batas waktu proses harus sesuai jadwal agar mutu terjaga. Dan pengawasan selama proses, ada prosedur tertulis untuk memantau mutu selama pembuatan dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus mencegah kontaminasi dan menjaga integritas sampel, dan bleeding pencampuran hanya boleh mencampur batch yang memenuhi spesifikasi, hasilnya harus homogen dan stabil. Kemudian untuk bab 9 yaitu pengemasan dan identifikasi label BAO dan produk antara. Nah, yang pertama yaitu ya umum. Harus ada prosedur tertulis untuk penerimaan, identifikasi, karantina, pengambilan sampelnya. Kemudian pemeriksaan pengujiannya, pelulusan dan penanganan bahan pengemas dan label. Kemudian bahan pengemas dan label harus sesuai spesifikasi, yang tidak sesuai harus ditolak. Kemudian mencatat penerimaan, pemeriksaan dan keputusan diterima atau ditolak harus dipelihara. Kemudian bagian bahan pengemas yaitu wadah harus melindungi produk dari kerusakan dan kontaminasi selama penyimpanan atau transportasi. Kemudian wadah harus bersih, tidak reaktif, aditif, atau absorptif, serta sesuai penggunaan. Kemudian wadah yang digunakan ulang harus dibersihkan dan label lama dihapus. Kemudian pengeluaran dan pengandalian label, yaitu akses penyimpanan label hanya untuk personel berwenang. Kemudian ada prosedur untuk rekonsiliasi jumlah label, investigasi selisih, dan persetujuan unit mutu. Kemudian label berlebih tidak berlaku harus dimusnahkan. Label dikembalikan, disimpan aman. Kemudian label tercetak diperiksa kesesuaian identitas dan spesifikasi. Kemudian hasil dicatat. Kemudian ada kegiatan pengemasan dan pelabelan, yaitu gunakan bahan dan label yang benar dan sesuai prosedur. Kemudian juga campur baur dengan pemisahan ruang atau kegiatan. Kemudian label harus membuat nama atau kode produk, nomor batch, kondisi penyimpanan, serta tanggal uji ulang atau kadaluarsa bila perlu. Kemudian fasilitas diperiksa sebelum dan sesudah pengemasan. Kemudian hasil dicatat. Setelah itu, segel wadah wajib memastikan keamanan isi produk selama transportasi. Kemudian bab 10 yaitu penyimpanan dan distribusi. Yang pertama ada prosedur penyimpanan. Sediaan fasilitas penyimpanan sesuai kondisi bahan. Dimulai dari suhu dan kelembapan terkontrol bila perlu. Kemudian catat kondisi penyimpanan bila kritis terhadap mutu bahan. Kemudian area terpisah disediakan untuk bahan karantina. Ditolak, dikembalikan, atau ditarik sampai ada keputusan lanjutan. Kemudian ada bagian prosedur distribusi, yaitu prosedur antara dan BAO hanya boleh didistribusikan setelah diluluskan unit mutu. Kemudian pemindahan produk karantina hanya dengan otorisasi dan dokumentasi resmi. Kemudian pengangkutan harus menjaga mutu serta mematuhi kondisi transportasi dan penyimpanan khusus yang tercantum pada label. Kemudian kontraktor transportasi wajib memahami dan mematuhi kondisi tersebut. Dan yang terakhir harus ada sistem pelancakan batch untuk memudahkan penarikan produk bila diperlukan. Selanjutnya, bab 11 pengawasan mutu. Industri farmasi wajib memiliki unit mutu independen dengan laboratorium lengkap. Seluruh proses sampling, pengujian, dan pelulusan bahan harus berdasarkan prosedur tertulis. Pengawasan mutu menjamin keamanan, kemurnian, dan stabilitas obat. Mencakup uji impuritas, pelarut, residual, dan mikroba. Semua penyimpanan hasil uji harus diinvestigasi dan dicatat. Baku pembanding. Primer dari lembaga resmi, sekunder dibandingkan dengan primer dan diuji ulang berkala. Tiap batch produk antara atau BAO diuji kesesuaian dengan spesifikasi dan profil impuritas. Sertifikat analisis wajib untuk setiap batch mencantumkan hasil uji identitas penguji dan tanda tangan pejabat mutu. Bila melibatkan pihak ketiga, sertifikat mencantumkan nama dan alamat laboratorium. Diterapkan program uji stabilitas berkelanjutan untuk menjamin mutu produk hingga akhir masa simpanannya. Selanjutnya adalah kebijakan validasi. Yang pertama, kebijakan validasi. Seluruh kebijakan validasi didokumentasikan dan diperluas kegiatan yang bersifat kritis terhadap mutu dan kemurnian BAO. Terdapat parameter kritis antara lain, didefinisikan BAO dalam hal atribut produk yang kritis, identifikasi parameter proses mempengaruhi atribut mutu, penetapan tentang tiap parameter. Yang kedua, dokumentasi validasi. Protokol validasi harus dirinci mulai dari proses kritis dan kriteria keberterimaan.
tipe validasi, dan jumlah proses produk, lalu disetujui unit mutu dan lainnya. Laporan validasi disiapkan dengan rangkuman hasil yang diperoleh, komentar penyimpangan, dan kesimpulan. Kualifikasi, tahap kualifikasi diawali dengan kualifikasi desain, instalasi, operasional, dan kinerja yang masing-masing bertujuan untuk pendokumentasian. Yang keempat, pendekatan validasi proses. Validasi proses merupakan dokumentasi proses dalam parameter dapat terlaksana secara efektif dan reproducible. Terdapat 3 pendekatan prospektif yang dilaksanakan untuk semua proses PAO, validasi konkuren jika data replikasi tidak tersedia, dan retrospektif. Yang kelima, ada program validasi proses, validasi prospektif dan konkuren. Itu 3 batch produksi berturut-turut digunakan sebagai panduan. Terdapat situasi tambahan diperlukan menjamin pembuktian konsistensi proses. Validasi proses, konfirmasi integritas setiap BAO berada dalam rentang yang ditetapkan. Yang keenam, pengajian berkala sistem validasi. Proses ini dievaluasi secara berkala. Revalidasi tidak dilakukan jika tidak ada perubahan bermakna. Yang ketujuh, validasi pembersihan. Diarahkan pada proses kontaminasi atau perpindahan bahan menyebabkan risiko tertinggi pada mutu BAO. Jika produk antara dibuat dengan peralatan yang sama dan dibersihkan proses yang sama, produk representatif dapat dipilih untuk validasi pembersihan. Penilaian berdasarkan kelarutan, tingkat kesulitan pembersihan, serta kalkulasi batas residu berdasarkan potensi, toksisitas, dan stabilitas. Protokol validasi menjelaskan peralatan yang akan dibersihkan, prosedur bahan, tingkat kebersihan yang dapat diterima, parameter yang dipantau dan dikendalikan, serta metode analisis. Pengambilan sampel meliputi cara rusak, penjelasan, dan metode lainnya. Studi pembersihan peralatan ditujukan pada kontaminasi mikrobiologi dan endotoksin untuk mengurangi jumlah total mikroba atau endotoksin dalam BAO. Yang terakhir ada validasi metode analisis. Kecuali metode yang terdapat di farmakopea atau rujukan standar yang diakui, metode divalidasi dengan pertimbangan karakteristik tertentu dalam ECH guidelines dengan validasi metode analisis. Tingkat validasi analisis menggambarkan tujuan analisis dan tahapan proses produksi BAO. Kualifikasi peralatan analisis pertimbangkan sebelum validasi metode analisis. Secara lengkap dibuat untuk setiap modifikasi metode analisis yang tervalidasi. Catatan mencakup alasan modifikasi, data yang tepat untuk verifikasi modifikasi, memberikan hasil akurat dan dapat dipercaya sesuai metode. Yaitu pengambilan ada perubahan. Proses perubahannya dari bahasa ini yaitu memastikan setiap perubahan yang dapat mempengaruhi mutu tersebut dikendalikan secara otomatis, dokumentasi, dan sebelum sebelum diterapkan. Untuk yang pertama, yaitu sistem pengendalian perubahan permisi. Pada sistem ini harus ada sistem pasti yang mengawasi semua perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi dan pengendalian mutu bahan antara perubahan sistem. Selanjutnya yang kedua yaitu prosedur harus tersedia prosedur tertulis untuk mengatur identifikasi dan dokumentasi perubahan, pembagian dan persetujuan terhadap perubahan yang meliputi bahan baku dan spesifikasi, dan bisnis fasilitas dan sistem penelitian peralatan, tahap proses, label, dan bahan pengemas dan perangkat komputer. Yang ketiga yaitu tanggung jawab persetujuan. Setiap usulan perubahan dibuat dalam bentuk draft, dikaji, dan disetujui oleh yang pertama yaitu unit yang langsung dengan perubahan tersebut. Dan yang kedua yaitu unit mutu ada atau QC untuk memastikan kesesuaian dengan sistem mutu. Keempat yaitu evaluasi dampak perubahan. Dampak perubahan terhadap mutu produk ini pada produk antara ataupun di KO harus dievaluasi dan dapat dilakukan dengan mengklasifikasi perubahan ini yaitu yang pertama pada minimal yaitu tidak signifikan sekali mutu dan lain berpotensi besar mempengaruhi mutu proses. Berdasarkan klasifikasi ditentukan jenis pengujian tambahan itu kebutuhan validasi produk dan dokumentasi pendukung pembuatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu revisi dokumen. Setelah perubahan disetujui, semua dokumen terkait harus direvisi, misalnya SOP, deskripsi code, dan spesifikasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi setelah implementasi. Setelah perubahan dilakukan, batch pertama yang diproduksi dan kondisi baru harus dievaluasi untuk memastikan tidak ada dampak negatif pada mutu. Dan yang ketujuh, evaluasi stabilitas. Jika perubahan berpotensi untuk stabilitas atau masa tinggi, maka yang pertama yaitu sampel harus dimasukkan dalam kondisi stabilitas dipercepat dan atau yang kedua ditambahkan ke program pemantauan stabilitas rutin. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dengan pihak pengguna. Jika BAO digunakan kalau pabrik lain untuk pembuat obat, maka pabrik pengguna harus diberitahu mengenai perubahan yang dapat mempengaruhi mutu bahan tersebut.
Baik, untuk selanjutnya adalah penolakan dan penggunaan ulang bahan. Yang pertama itu ada penolakan. Produk antara dan BAO yang tidak memenuhi spesifikasi harus diberi identitas sesuai statusnya di karantina. Lalu dapat diproses atau dikerjakan ulang. Kemudian keputusan akhir atas bahan yang ditolak harus dinyatakan. Kemudian yang kedua ada pengolahan ulang. Pengembalian produk antara atau BAO yang tidak memenuhi spesifikasi ke proses produksi untuk tahap kristalisasi atau manipulasi kimia atau fisika seperti destilasi, filtrasi, kromatografi, atau penggilingan dapat diterima jika dilakukan pada sebagian besar batch. Proses ini harus menjadi bagian dari prosedur standar. Melanjutkan proses setelah uji menunjukkan langkah-langkah belum lengkap dianggap proses normal, bukan pengolahan ulang. Mengulang reaksi kimia pada bahan tidak tereaksi dianggap pengolahan ulang kecuali sudah menjadi bagian dari proses baku dan harus dievaluasi untuk memastikan mutu tidak menurun akibat pembentukan produk samping. Kemudian yang ketiga ada pengerjaan ulang. Sebelum mengerjakan ulang batch yang tidak sesuai standar, harus dilakukan penyelidikan alasannya. Batch yang dikerjakan ulang perlu dievaluasi, diuji, dan bila perlu diuji stabilitasnya untuk memastikan mutunya setara dengan produk asli. Kemudian prosedur pengerjaan ulang harus divalidasi dengan protokol yang menjelaskan cara dan hasil yang diharapkan. Jika hanya satu batch yang dikerjakan ulang, cukup dibuat satu laporan. Profil impuritas batch hasil pengerjaan ulang harus dibandingkan dengan batch normal dan jika analisis, boleh di next. Baik, kemudian selanjutnya adalah peroleh kembali bahan dan pelarut. Perolehan kembali reaktan produk antara atau BAO diperbolehkan jika mengikuti prosedur yang disetujui dan hasilnya memenuhi spesifikasi. Pelarut hasil perolehan kembali dapat digunakan kembali bila proses terkontrol dan memenuhi standar. Pelarut baru dan hasil peroleh kembali dapat dicampur jika telah terbukti sesuai untuk proses produksi. Semua penggunaan bahan hasil peroleh kembali harus didokumentasi dengan baik. Kemudian yang terakhir ada pengembalian. Produk antara atau BAO yang dikembalikan harus diberi identitas status di karantina dan bila ada keraguan terhadap mutunya, harus diproses ulang, dikerjakan ulang, atau dihancurkan. Catatan pengembalian harus disimpan dan memuat nama serta alamat penerima, nama produk, nomor batch, jumlah yang dikembalikan, alasan pengembalian, serta tindak selanjutnya terhadap produk tersebut. Dan penarikan. Untuk prinsipnya itu melindungi kesehatan masyarakat harus tersedia sistem dan prosedur yang mencatat, menilai, menginvestigasi, serta meninjau keluhan atau potensi cacat mutu. Dan bila perlu, melakukan penarikan obat atau obat uji klinik secara efektif. Prinsip manajemen risiko mutu diterapkan dalam penilaian cacat mutu, pengambilan keputusan penarikan, serta tindakan perbaikan dan pencegahan. Setiap cacat mutu yang terkonfirmasi harus segera dilaporkan kepada BPOM atau otoritas pengawas harus menjelaskan serta mekanisme komunikasi dalam penanganan cacat mutu dan penarikan produk. Kemudian untuk personil dan pengelolaannya itu yang pertama personil yang terlatih dan berpengalaman untuk mengelola investigasi. Yang kedua itu personel terlatih dan sumber daya yang memadai. Yang ketiga tim yang terdiri dari berbagai keahlian. Dan yang keempat itu peran dan tanggung jawab masing-masing pihak harus terdokumentasi. Untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama tersedia prosedur tertulis untuk dokumentasi dan menilai setiap tindakan setelah menerima keluhan. Yang kedua, diberikan perhatian khusus untuk memastikan keluhan atau cacat mutu yang dicurigai berkaitan dengan pemalsuan. Yang ketiga, tetap dilakukan dokumentasi dan dikomunikasikan untuk keluhan yang tidak menunjukkan potensi cacat mutu. Yang keempat, tersedia prosedur yang memfasilitasi permintaan investigasi obat. Dan yang kelima, investigasi cacat mutu harus mencakup prosedur berupa deskripsi, penentuan luas cacat mutu, kebutuhan sampel produk, penilaian resiko, proses pengembalian, penilaian dampak, komunikasi, identifikasi, potensi akar masalah dari cacat mutu, dan kebutuhan. Selanjutnya. Next. Untuk investigasi dan pengembalian keputusan, yang pertama itu semua informasi dan data investigasi harus terdokumentasi. Yang kedua, pertimbangan batch lain yang mungkin terdampak. Yang ketiga, tinjau laporan cacat mutu sebelumnya untuk mendeteksi masalah yang berulang. Yang keempat, keputusan harus sesuai tingkat resiko dan diambil tepat waktu. Yang kelima, semua keputusan dan tindakan harus didokumentasikan. Dan yang keenam, cacat mutu signifikan harus segera dilaporkan ke BPOM. Untuk analisis dan tindakannya itu yang pertama, tingkat analisis akar masalah yang tepat harus diterapkan. Yang kedua, kesalahan personel yang diduga penyebab harus dijustifikasi. Yang ketiga, tindakan korektif dan pencegahan harus diidentifikasi, dilaksanakan, dipantau, dan dinilai.
Yang keempat, catatan cacat mutu harus ditinjau dan dianalisis secara terbuka. Kemudian untuk penarikan produk dan kemungkinan tindakan pengurangan resiko lain, yang pertama harus ada prosedur tertulis untuk penarikan produk. Yang kedua, penarikan dapat dimulai sebelum akar masalah ditetapkan bila resiko tinggi. Yang ketiga, pengembalian produk dari distribusi akibat cacat mutu dianggap sebagai penarikan. Yang keempat, penarikan harus dilakukan segera. Yang kelima, catatan distribusi batch atau produk harus tersedia lengkap. Yang keenam, konsultasikan dengan otoritas pengawasan untuk menentukan cakupan penarikan. Yang ketujuh, otoritas pengawasan obat harus diinformasikan sebelum penarikan. Yang kedelapan, penarikan harus mempertimbangkan dampak pasar dan risiko kekurangan obat. Yang kesembilan, produk yang ditarik harus disimpan, didokumentasi, dan diberi identitas khusus. Yang ke-10, proses penarikan dicatat hingga selesai. Yang ke-11, efektivitas proses penarikan dievaluasi secara berkala. Dan yang terakhir, dipertimbangkan tindakan tambahan seperti penerbitan surat peringatan kepada tenaga kesehatan terkait penggunaan batch yang berpotensi cacat. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.